Shalom alaikum Beshem Hamasiyah. Pada pertemuan yang ke-43 ini, kita akan membahas mengenai kisah pelanggar Sabat yang dalam kitab Taurat itu dihukum mati, sebagaimana dicatat di dalam kitab Bilangan, ya, yang pasal 14 ayat 32 sampai dengan ayat 36. Nah, kemudian juga nanti kita akan membandingkan dengan apa yang disebut dosa dan bagaimana para rabi memberikan semacam derajat, jadi penentangan terhadap Tuhan, dan itu dikaitkan dengan perbuatan yang tidak diperkenan oleh Allah, dan itu dicatat di dalam Traktat Sanhedrin 109a mengenai Tamsil Menara Babel. Sekalipun dua peristiwa ini tidak berhubungan satu sama lain, tetapi dalam konsep tentang dosa itu berhubungan secara umum. Nah, orang Yahudi sendiri menyebut kisah ini sebagai Mikoses Esim, pengumpul kayu api. Namanya tidak disebutkan, sekalipun di dalam Targum Yonatan itu disebutkan namanya, tetapi tentu itu secara historis agak sulit dipertanggungjawabkan karena Targum ini sendiri merupakan tradisi dari abad ke-8 setelah Masehi, Targum Yonatan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu yang mau kita bahas hari ini. Kemudian minggu lalu kita membahas mengenai pemberontakan Harun dan Miriam. Dan itu menunjukkan bahwa Tuhan berkenan kepada Musa karena masalah perkawinan Musa dengan seorang perempuan Kus, yang itu dalam sejumlah tafsir yang kita bahas kemarin, termasuk Flavius Josephus, seorang penulis sejarah Yahudi abad pertama, itu adalah masa lalu Nabi Musa ketika mereka masih tinggal di istana Fir'aun pada periode 40 tahun pertama kehidupannya. Lalu dalam kitab Bilangan ini disusul dengan ke-12 pengintai. Jadi artinya memang kisah ini, semua kisah dalam kitab Taurat itu kan diarahkan pada peristiwa Eksodus memasuki tanah perjanjian. Nah, di dalam narasi selanjutnya yang dicatat dalam pasal 13 itu, Tuhan menyuruh Israel yang masing-masing diwakili oleh 12 suku berangkat dari padang gurun Paran. Untuk apa? Untuk mengintai tanah Kanaan. Maka di situ diperintahkan, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan supaya dia bisa melihat tanah Kanaan yang dijanjikan itu dari tempat yang jauh. Tujuannya tentu untuk mengukur kekuatan bangsa yang hendak didiaminya. Mereka mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai Hamat dan kemudian Hebron yang didirikan 7 tahun sebelum Soan di Mesir. Jadi itu artinya ada deskripsi historis dengan perbandingan pembangunan di tempat lain dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat 22. Lalu yang menarik di sini ada catatan aetiologis. Apa yang disebut aetiologis itu adalah catatan yang meneguhkan asal-usul suatu tempat. Ya, Hamakom Hahu Kara Nahal Eskol. Tempat itu dinamai dengan lembah Eskol, artinya tempat yang dari tempat itu bangsa Israel mengintai tanah Kanaan. Mengapa disebut dengan Nahal Eskol atau lembah Eskol? Al-Odod Ha-Iskol Asyer Karatu Misam Bini Israel. Karena tandan anggur, karena tandan itu maksudnya, atau berkas anggur yang telah dipotong di sana oleh orang Israel. Seperti dicatat dalam Kejadian 13 ayat 24. Nah, setelah 40 tahun mereka datang kepada Musa
Setelah 40 hari mereka mengintai itu datang kepada Musa dan Harun dan segenap orang Israel di Kades. Nah, kita tahu bahwa setelah penyeberangan dari Paran di dekat Sinai, kira-kira 90 km dari tempat yang kini disebut Sin Catherine, itu padang gurun Paran, mereka sudah menyeberang tempat yang wilayah Yordania. Jadi Kades itu wilayahnya di Yordan. Negeri itu berlimpah susu dan madu, katanya. Tetapi bangsa itu kuat-kuat. Negeri yang berkubu. Jadi di situ kemudian orang-orang Israel yang diwakili 12 suku tadi sangat pesimis dengan melihat kemampuan mereka dibandingkan dengan bagaimana situasi negeri Kanaan yang hendak ditaklukkanlah itu, yang hendak ditaklukkannya itu karena perawakannya besar-besar dan mereka kotanya berbenteng berkubu. Kita terlalu lemah untuk melawan mereka. Tetapi di tengah-tengah pesimisme para pengintai itu, Kaleb membawa optimisme. Dan inilah sikap seorang pemimpin yang benar, memberikan keyakinan, memberikan pengharapan, memberikan optimisme di tengah pesimisme yang dialami oleh bangsa Israel. Dengan yakin dia mengatakan, kita pasti dapat mengalahkannya. Disebutkan dalam Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai dengan 30. Tetapi mereka tetap saja dengan nada pesimis itu. Orang-orang pengintai itu mengatakan kita tidak bisa maju. Mereka lebih kuat dari kita. Lagi para pengintai itu mengatakan demikian. Dan bahkan diungkapkan negeri yang memakan penduduknya. Eretz Oklat Yosefiha. Negeri yang memakan penduduknya. Apa maksudnya itu? Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan negeri yang penuh konflik sebetulnya, jadi konflik kepentingan. Saya teringat dengan ungkapan yang pernah diucapkan oleh Bung Karno pada saat menjelang atau sesudah peristiwa G12 PKI, karena itu adalah ungkapan revolusi, ya. Beliau mengatakan ungkapan revolusi memangsa anak-anaknya sendiri. Ini maksudnya bukan dalam pengertian bahwa revolusi itu secara tidak manusiawi, mengalami dehumanisasi untuk mengorbankan putra-putranya sendiri, tidak. Tetapi sebuah negeri yang penuh konflik, di mana kadang-kadang pertarungan antara kejahatan dan kebaikan, antara yang ma'ruf dan yang munkar itu tidak bisa dihindari. Maka anak-anak yang sebenarnya tidak siap dengan menjalankan revolusi itu, dia akan dimangsa oleh dinamika revolusi itu sendiri. Dia akan digulung oleh revolusi itu sehabis-habisnya. Dan ini persis dengan ungkapan Ibrani, negeri yang memakan penduduknya. Itu artinya bahwa kita harus ke sana. Kalau kita ke sana, apakah kita siap dengan konflik? Apakah kita siap dengan pertarungan yang tidak ada habis-habisnya di negeri itu? Kenapa kita harus ke sana? Nah itulah, kemudian pesimisme itu lebih lengkap lagi ketika orang-orang pengintai itu mengatakan, dari orang-orang raksasa, artinya orang-orang yang berperawakan besar, tidak perlu dihubungkan dengan raksasa betulan dan kemudian makan penduduknya secara harfiah, tidak seperti itu. Dari orang-orang yang berperawakan besar, kami lihat diri kami seperti belalang. Jadi itu ungkapan yang dilebih-lebihkan, yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar mengalami sebuah penyakit kejiwaan yang namanya minderwaardigheid kompleks. Apakah mereka mampu? Nah, dalam konteks seperti itulah makna yang sering diucapkan oleh pemimpin besar revolusi kita mengenai revolusi yang memangsa anak-anaknya sendiri. Ini persis dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel, dan lebih-lebih sebuah bangsa yang tidak siap dengan perubahan. Itu bermental inlander, bermental sebagai rakyat jajahan yang tidak siap dimerdekakan karena mereka tidak punya jiwa merdeka. Dan ini dialami oleh bangsa Israel, dan betapa sulitnya tugas yang diemban oleh Nabi Musa. Kemudian setelah mereka pesimis, tidak memiliki harapan untuk dia bisa menang, disitulah kemudian sempurna
kelemahan bangsa itu. Di awal pasal 14, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, seandainya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, atau istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Menghadapi pemberontakan yang sebetulnya itu beraninya kepada bangsanya sendiri, kepada pemimpinnya sendiri, tetapi di depan bangsa lain dia tidak mampu. Itulah akibat dari penyakit mental selama 400 tahun mereka diperbudak. Seperti dahulu ketika para founding fathers kita itu, yang paling sulit dilakukan adalah bagaimana membangkitkan percaya diri, karena bangsa yang terlalu nyaman dijajah. Mereka tidak punya lagi harga diri, mereka lebih dengan zona nyaman ketika mereka menikmati perbudakan atau menikmati penjajahan, asal mereka bisa cukup makan sehari-hari. Itu sebetulnya penyakit kronis dalam semua peradaban manusia. Nah, saudara-saudara, makanya dahulu kalau kita bisa bandingkan ya, sebagai bangsa yang terjajah selama ratusan tahun, kita pernah mengalami itu, di mana yang kita butuhkan itu adalah percaya diri, kebanggaan sebagai bangsa yang besar. Makanya para founding fathers kita itu menemukan rujukan sejarah. Rujukan sejarah itulah ketika ditemukannya kakawin negara Kertagama di Puri Cakranegara di Lombok. Nah, saat itu kemudian ketika itu dibahas, entah dari mana para founding fathers kita seperti Bung Karno, Pak Yamin, Profesor Supomo, itu menemukan rujukan bahwa kita dulu pernah menjadi bangsa yang besar. Dan itu menjadi rujukan tentang nation yang akan didirikan yang namanya Indonesia. Tapi betapa banyaknya orang yang tidak siap berjiwa merdeka itu. Maka bukan tanpa kebetulan kalau salam nasional kita itu adalah merdeka. Kata merdeka itu berasal dari bahasa Jawa kuno, mahardika. Dan kata itu bukan sekedar merdeka dari penjajahan fisik, tapi merdeka dari kungkungan atau dari tawanan jiwa kita sendiri. Maka merdeka itu dipakai dalam makna kemerdekaan rohani sekaligus kemudian kemerdekaan jasmani. Maka di dalam kitab Sota Soma, ini sekedar perbandingan ya, sebetulnya nilai-nilai Taurat ini kan juga universal. Sekedar perbandingan, maka kata merdeka itu dipakai kalau seorang itu sudah menemukan jalan hidup kepada kesejatian makna hidup yang sebenarnya, dan kemudian dia mati sebagai seorang yang menjalani jalan Tuhan itu, maka disebut mulihan ring mahardika pada. Dia telah kembali ke alam kemerdekaan. Nah, bukan tanpa kebetulan, atau bukan kebetulan kalau kemudian W.R. Supratman sebagai salah seorang anak bangsa yang sadar tentang itu mencipta lagu Indonesia Raya, yang kemudian syairnya itu adalah bangunlah jiwanya baru bangunlah badannya. Bangunlah jiwanya kan jiwa merdeka itu dibangkitkan dulu. Itulah yang dialami oleh orang Israel. Nah, di dalam konteks seperti itulah kita harus memahami kisah-kisah tentang Eksodus. Karena itu tidak bisa dipotong ayat demi ayat secara serampangan tanpa kita melihat konteksnya secara utuh. Kalau kita memotong itu, kita tidak bisa paham kenapa Tuhan begitu kejam harus menghapuskan generasi, sehingga seperti Tuhan itu adalah seorang oknum yang haus darah. Ya, tidak seperti itu, karena kisah Keluaran itu sebetulnya adalah kisah revolusioner. Itu kisah
seperti tentara yang berangkat untuk berperang. Tuhan bisa membuat mujizat mereka tiba di tanah Kanaan dalam waktu yang lebih singkat. Tapi kenapa Tuhan harus mengizinkan mereka itu jalan memutar sampai 40 tahun? Di situ sebetulnya sebagai bangsa Israel itu mau digembleng oleh Tuhan. Jadi itu berapa generasi mereka sudah lewat itu. Artinya itu justru ada penanaman nilai-nilai, termasuk patriotisme, termasuk nasionalisme, ya mereka sebagai bangsa Israel, dan itu ada disiplin yang harus mereka tegakkan. Makanya banyak sekali penulis-penulis Kristiani yang tidak memahami dinamika sejarah dalam konteks membaca teks-teks suci dari zaman yang berbeda ini, kemudian memberlakukannya seperti buku sihir yang hanya diotak-atik ayatnya. Maka sebetulnya di dalam kajian-kajian kita minggu yang lalu, kita sudah mengenal 3 kriteria hukum. Yang pertama, hukum yang jelas-jelas itu bersifat universal, disebut mispatim. Yang kedua, hukum yang bersifat memorial. Mispatim itu misalnya jelas bahwa membunuh, mencuri, berzina, itu berlaku universal. Tapi hukum yang bersifat memorial itu misalnya, kenapa kita harus Paskah? Kita harus merayakan Paskah? Kenapa kita harus makan roti tidak beragi dalam konteks Keluaran itu? Karena dulu kita menjadi bangsa terjajah di tanah Mesir. Dan itu bersifat memorial yang tidak mengikat pada pihak lain. Seperti kalau kita bicara tentang Indonesia, komitmen untuk menghormat bendera merah putih, komitmen untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, Garuda Pancasila itu berlaku untuk orang Indonesia. Tidak berlaku bagi orang Malaysia yang punya simbol yang berbeda dengan Indonesia. Begitu pula misalnya termasuk hukum kasrut ya, tentang kosher dan lu kosher, tentang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, atau di dalam bahasa kitab suci itu adalah tahor dan tame. Tahor dan tame itu sebetulnya artinya diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Itu dalam konteks hukum Yahudi sebetulnya lebih dalam klasifikasi korban. Itu adalah syarat untuk korban. Korban penebus salah, korban penebus dosa. Itu di sana konteksnya. Jadi kalau misalnya pada kitab Kejadian sudah ada pada zaman Nuh itu disuruh memasukkan binatang yang haram dan binatang yang tidak haram. Sebetulnya konteksnya tidak haram seperti ajaran Islam. Konteksnya itu adalah tahor, itu adalah tahir, artinya dia diperbolehkan untuk korban. Dan yang kedua adalah tame, tidak diperbolehkan atau dianggap najis dalam konteks korban. Itu hanya berlaku bagi Israel. Itulah sebabnya mulai dari hukum yang ditemukan di Laut Mati, ya, Dead Sea Scroll, misalnya yang namanya Sefer Hayuvelim. Hukum itu tidak berlaku untuk bangsa di luar Yahudi. Karena berlaku bagi orang Yahudi, misalnya tidak makan babi, tidak makan onta, tidak makan kelinci, tidak makan daging bersama dengan susunya, itu hanya berlaku bagi orang Israel. Dan hukum ini yang disebut hukim. Jadi ada yang bersifat universal, ada yang bersifat memorial, dan ada yang bersifat spesial khusus. Dan tidak ada alasan. Tidak perlu dicari daging babi itu ada cacing pitanya maka dilarang, itu kan alasan yang tidak ada dalam Alkitab. Itu alasan yang dicari-cari oleh orang bukan Yahudi. Orang Yahudi sendiri tidak pernah mencari alasan itu karena daging babi ada pitanya. Setiap daging ada cacing pitanya. Seperti itu. Dan kalau itu dikatakan hukum kesehatan, ya tergantung konteksnya. Bahkan ada penelitian terbaru tentang golongan darah kita itu cocoknya makan daging atau tidak. Buktinya saya bilang orang Jepang dan orang Cina yang makan babi itu pinter-pinter dan sehat-sehat. Itu tidak perlu dikaitkan dengan agama, ini kaitan dengan hukum. Yang menyatakan hukum ini hukum tidak mengikat bagi orang lain itu bukan Paulus, bukan orang Kristen, itu adalah orang Yahudi sendiri. Seperti dicatat dalam traktat Sanhedrin 56a, ya, dan juga sampai zamannya Kabalah nanti literatur mistikal Yahudi itu ada dikaitkan. Nah, kemudian ketika
menghadapi pemberontakan bangsa Israel itu, Musa kemudian bersujud kepada Tuhan. Semua yang dilakukan Musa itu mengkonfirmasi tindakannya, bahkan meminta petunjuk dari Tuhan langsung apa yang harus dilakukan. Dan luar biasanya Musa itu seorang lembut hati, seorang pengampun, bahwa ketika Tuhan sudah mau menghancurkan dosa umatnya yang tidak bisa ditolerir, Musa masih harus menawar-nawar. Itu gambaran tentang hubungan personal antara Tuhan dan Musa yang begitu karib. Sekalipun demikian, nanti kita melihat di akhir daripada kehidupan Nabi Musa itu, toh dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Itu pelajaran yang luar biasa, semacam disiplin militer yang tidak tebang pilih. Artinya pemimpin pun tidak terkecuali dari disiplin yang sangat keras. Karena apa? Dia mau memberikan semacam presiden sejarah bahwa bangsa ini tidak boleh sembrono. Bangsa ini sedang dalam konteks perjuangan. Maka sekecil apapun kesalahan itu akan merembet kepada yang lain. Anda bisa bayangkan, sekitar 2 juta manusia itu setiap hari mereka bersama-sama di padang gurun yang sulit. Ini bukan situasi normal. Ini situasi yang darurat. Nah, maka ketika terjadi orang melakukan perbuatan salah, itu cepat menyebar. Nah, saudara-saudara, kemudian Tuhan menghadapi permohonan Nabi Musa itu sesungguhnya juga mendengarkan, tapi mereka mengingatkan bahwa mereka diingatkan bahwa orang Israel itu sudah 10 kali mereka mencobai aku, dan mereka tidak mendengarkan firmanku, tidak mendengarkan suaraku. Dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 22. Nah, kita bertanya, 10 kali umat Israel mencobai Tuhan itu apa saja? Kita bisa kilas balik lagi ya. Yang pertama, Keluaran pasal 14 10 sampai 12. Ketika tentara Fir'aun hampir mengejar mereka, apa kata Bani Israel? Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di tempat ini? Jadi itu ya benar-benar mental yang tidak merdeka, bukan berjiwa merdeka. Setiap kali mereka dilanda kesulitan, mereka membayangkan zona hidup mereka di Mesir. Kedua, mencobai kedua itu Keluaran 15 ayat 22 sampai 24. Peristiwa Mara ketika mereka menemukan air pahit. Ya. Kemudian ketiga, Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 3. Di padang gurun saat mereka kelaparan, seandainya kami mati di tanah Mesir dengan menghadap kuali berisi daging. Dibayangkan, seperti itu mentalitas bangsa yang dipimpin oleh Musa. Keluaran 16 ayat 19 dan 20 itu adalah mencobai keempat. Di padang gurun ketika mereka tidak memperhatikan penyimpanan mana sampai pagi sesuai dengan instruksi Tuhan kepada Musa. Kelima, Keluaran 16 ayat 27 sampai dengan 30. Juga di padang gurun ketika mereka mengabaikan Musa untuk mengumpulkan mana sampai pada hari ke-7. Ini artinya bukan sekedar mispatim yang dilanggar, tetapi juga aturan-aturan lain yang dilanggar. Bagi bangsa Israel itu tergantung, ya seperti hukum itu kan kontekstual. Ketika orang melakukan perzinahan, entah itu orang Malaysia, entah itu orang Indonesia, zina ya zina, membunuh ya membunuh. Harga jiwa manusia di mata Tuhan, apapun warna kulitnya itu sama. Itulah yang mendasari yang dikenal dengan misfot beni Noah, hukum Nuh yang mengatakan bahwa aku akan menuntut darah. Karena apa? Karena setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ini universal. Tetapi nanti kita melihat bagaimana seorang pelanggar Sabat juga dihukum. Sabat itu bersifat memorial. Karena apa? Entah itu mispatim, entah itu hukum universal, entah itu memorial, entah itu adalah hukum yang khusus spesial. Itu dampaknya sama, hanya perbedaannya segmennya saja. Jadi ketika orang yang disebut ger atau orang proselit atau orang goyim sudah menjadi warga Yahudi, ya dia berlaku atas hukum Yahudi. Nah, tetapi kemudian derajat pelanggaran hukum yang sifatnya memorial tentu itu hanya berlaku bagi orang Israel, tidak berlaku bagi orang yang lain. Nah, kemudian itu. Yang keenam,
Di Rafidim ketika mereka mengeluh tentang air, tidak ada air. Keluaran 17 ayat 1 sampai 4. Kemudian ketujuh, Keluaran 32 ayat 1 sampai 35. Di Sinai ketika Harun memimpin mereka membuat patung anak lembu emas. Ini pun juga membayangkan kembali dewa Mesir mereka. Jadi artinya mentalnya itu benar-benar selalu mengarah ke masa lalu, ke Orde Lama ketika mereka merasa nyaman dengan segala kehidupan sekalipun mereka itu dalam penjajahan. Kemudian yang ke-8, Bilangan 11 ayat 1 sampai 3. Ditebrah ketika mereka mengamuk kepada Tuhan. Bilangan 11 ayat 4 sampai 34 itu adalah ke-9. Di Kibrot Hatawah ketika mereka menggerutu, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kemudian baru yang terakhir yang baru kita baca tadi, pasal 14 awal ayat 1 dan 3 di Kades itu sudah masuk wilayah Yordan ketika menolak laporan Yosua dan Kaleb dan berkata, sekiranya kami mati di Mesir, atau baiklah kita mengangkat pemimpin lalu pulang ke Mesir. Jadi benar-benar itu pemberontakan terhadap otoritas Musa dan Harun. Dan pemberontakan tidak selesai karena kita masih melihat yang lain-lain. Nah sekarang dalam konteks pengaturan hukum, dalam kitab Taurat itu diatur tentang perbuatan-perbuatan kesalahan yang tidak sengaja dan perbuatan kesalahan yang disengaja. Ini disebutkan dalam pasal 15 ketika Tuhan mendeskripsikan tentang korban api-apian, artinya korban yang semua di atas api dalam pembakaran, ya korban macam-macam. Di situ jelas sekali banyak korban itu dicantumkan di situ, dan ini pengulangan dari kitab Imamat, ya. Misalnya ketika seorang melakukan dosa yang tidak disengaja, lalu mereka harus mempersembahkan tebusan, maka haruslah segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan Tuhan, serta korban sajiannya dan korban curahannya sesuai dengan peraturan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dan seterusnya. Jadi institusi korban itu dilakukan untuk kesalahan atau dosa yang tidak disengaja karena kekilafan. Tetapi bagaimana dosa yang disengaja atau kesalahan yang disengaja? Dia harus dimusnahkan, hukuman mati. Dan ini disiplin yang memang berlaku di kalangan bangsa Yahudi pada masa Eksodus itu. Ada satu buku trialog yang sangat baik antara Yahudi, Kristen, dan Islam tentang tema-tema termasuk yang sejajar dalam kitab Taurat, kitab Perjanjian Baru, dan kitab Quran. Itu menarik ketika seorang pembicara Muslim menanyakan kepada orang Yahudi, bagaimana cara dia memahami kitab Taurat khususnya tentang hukuman mati. Lalu orang Yahudi tadi mengatakan buku ini sudah diterbitkan oleh Mizan sebetulnya. Dia mengatakan begini, seperti ungkapan dalam kitab Taurat, ya, dibrah Torah, sesungguhnya Taurat itu berbicara kilason bini Adam di dalam bahasa anak manusia. Itu artinya apa? Taurat itu mengandung dua dimensi. Dan ini sebetulnya yang dikatakan oleh Paulus bahwa huruf itu mematikan, roh itu menghidupkan. Jadi sebetulnya Paulus itu sangat Taurat sentris. Tidak benar kalau dikatakan Paulus itu menghapus Taurat. Tidak ada satupun dari hukum Taurat, bahkan tidak hanya hukum Taurat, tradisi Taurat lisan yang ditulis para rabi yang dilanggar oleh Rasul Paulus. Coba satu saja cari, tidak pernah ada. Paulus itu sekedar melakukan apa yang disepakati dalam sidang Yerusalem, dalam konsili Yerusalem, bahwa bagi umat Kristen yang bukan Yahudi, yang asalnya dari Goyim, tidak berlaku hukum Yahudi, tidak berlaku misfot Mose, tidak berlaku misfot Torah.
ya, khususnya yang kemudian di abad ketiga nanti dirumuskan menjadi 613 hukum Taurat yang disebut Taryakh Misfot Moshe, ya, tidak ada satupun yang dilanggar. Satu contoh misalnya, hukum yang dilakukan Paulus terhadap orang Yahudi disunat. Kisah Rasul pasal 16 1 sampai dengan 3. Paulus mau agar dia menyunatkan Timotius karena Timotius itu ibunya Yahudi dan orang Yahudi itu dilihat dari garis keturunan ibu sekalipun patrilineal. Makanya perempuan Yahudi itu sangat dijaga. Kalau Anda mendapatkan orang laki-laki Yahudi sangat mungkin sekarang, tapi kalau perempuan Yahudi sangat dijaga supaya mereka tidak menikah dengan orang yang bukan Yahudi, karena itu garis keturunan itu lewat ibu sekalipun itu patrilineal. Dan ini tidak ada dalam hukum Islam atau hukum Timur Tengah yang lain. Ada contoh. Tetapi Paulus melarang menyunatkan Titus. Karena Titus itu bukan Yahudi, dia orang Yunani. Maka dilarang disunatkan. Justru Paulus sangat menjunjung tinggi aturan tentang Goyim dan Yehudim ini. Jadi di mana Paulus melanggar Taurat, tidak pernah ada pelanggaran terhadap Taurat. Nah, ini yang harus kita ulang-ulang terus karena ini menjadi tema yang sering dijadikan dasar untuk menilai yang tidak fair. Kemudian dosa yang disengaja itu hukumannya mati. Bagaimana itu bisa dilakukan? Jadi pembicara Yahudi ini, saya lupa namanya itu, karena buku itu sudah lama sekali saya baca, sekitar 10 tahun yang lalu. Dan nanti kalau dalam kajian Alkitab sesudah ini ya, minggu depan mungkin akan saya tunjukkan bukunya supaya Anda bisa memiliki itu. Dia mengatakan begini, hukum Taurat yang tertulis itu kalah dengan pertimbangan akal budi. Wah, ini orang bisa salah paham. Bagaimana mungkin firman Tuhan bisa dikalahkan dengan akal budi? Bukan itu maksudnya. Karena ketika hukum itu tertulis, dia selalu terikat dengan konteks ruang dan waktu pada saat hukum itu dituliskan. Itulah yang dalam bahasa hukum kita ya, kalau Anda belajar KUHP atau belajar Wetboek van Strafrecht for Indonesia itu namanya memory van toelating. Jadi itu terikat dengan kondisi hukum ketika hukum itu pasal-pasal itu muncul. Tapi jiwa dari hukum itu universal. Itu yang disebut roh itu menghidupkan, huruf itu mematikan. Karena jiwa dari hukum itu tidak lekang oleh panas, juga tidak terpengaruh dengan zaman, karena itu jiwa hukum. Ya, jiwa hukum ini adalah norma-norma yang sifatnya universal. Jadi sekarang kenapa orang Yahudi tidak melakukan hukum mati? Padahal Taurat melakukan hukum mati. Karena konteksnya sudah berbeda. Ya kan? Seperti itu, kira-kira seperti itu. Makanya beda sekali dengan paham khilafah, di mana teks-teks yang itu muncul pada abad ke-14 itu dipaksakan untuk konteks yang berbeda. Alasannya ini firman Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh hukum manusia. Nah, maka dalam hal ini kita mesti banyak belajar dari orang Yahudi. Nah, begitu juga ketika kemudian kita menilai hukum yang lahir dari konteks ruang, waktu, situasi, kondisi yang berbeda dipaksa untuk dilihat. Makanya tampak gambaran Tuhan Israel itu Tuhan yang kejam, Tuhan yang haus darah. Bukankah hanya melanggar Sabat dengan mengumpulkan kayu api? Kenapa harus dibunuh? Bahkan ketika itu sebetulnya Musa belum bisa menemukan hukuman apa yang harus diberlakukan bagi pelanggar hari Sabat tadi. Jadi itu tampak sekali ketika kemudian pada ayat 30 sampai 36 itu ya 30 atau 36 ini 31, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya, pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Jadi itu berlaku bagi siapa? Kita baik bagi orang Israel asli maupun orang yang lahir di tanah ini. Artinya orang Yahudi secara kelahiran, artinya dia secara darah. Maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu, artinya ger. Ger itu artinya proselit.
orang bukan Yahudi yang tunduk pada hukum Yahudi, proselit. Seperti Herodes Agung. Herodes Agung itu kan orang Edom yang mengikuti hukum Yahudi karena dia masuk agama Yahudi. Kemudian satu hukum saja berlaku bagi mereka berkenaan dengan orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. Tetapi bagi berbuat sesuatu dengan sengaja, baik itu orang Israel asli, ya, artinya Yehudi, maupun orang-orang yang menjadi penista Tuhan, ia harus dilenyapkan di tengah-tengah bangsanya. Sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan, merombak perintahnya, pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Nah, dengan klasifikasi ini barulah muncul orang yang melanggar peraturan Sabat. Jadi artinya ini dosa yang sengaja. Sekarang bandingkan dengan KUHP. Ketika Anda melakukan pembunuhan biasa, itu mungkin spontanitas. Ya, tetapi ada unsur kesengajaan untuk merampas nyawa orang lain. Pasalnya 338 KUHP. Namanya itu adalah doodslag dalam bahasa Belanda, pembunuhan biasa. Tentu hukumannya 15 tahun penjara. Tetapi ketika orang membunuh dengan sengaja dan rencana lebih dulu, ini ada kesengajaan, lebih-lebih ada rencana lebih dulu, itu berarti ada niatan jahat yang tersembunyi beberapa saat lamanya. Orang punya pertimbangan menimbang-nimbang baik buruknya, tapi kemudian dia toh juga tidak melakukan pertobatan, berarti ini kambuhan. Ini adalah residivis yang jahat. Dan ini kalau tidak dipotong, ini akan merusakkan seluruh tatanan masyarakat itu. Jadi hukuman terhadap orang-orang yang melanggar ketentuan Tuhan itu tolong dibandingkan dengan perang terhadap terorisme. Kalau terorisme tidak kita perangi, kita tidak menyayangi korban. Jadi pertimbangan hukum itu bukan sekedar kriminologis, artinya apa? Kenapa orang berbuat jahat? Kenapa orang menjadi residivis, menjadi kambuhan? Mungkin lingkungannya, mungkin gangguan kejiwaan yang ada padanya. Itu pertimbangan satu aspek, yaitu kriminologis. Tapi ada pertimbangan viktimologis. Pertimbangan viktimologis adalah pertimbangan bagi korban. Ketika kemudian seorang teroris harus ditangkap, ya, kemudian proses penangkapannya itu selalu kan dikawal dengan HAM, hak asasi manusia. Satu orang ini diselamatkan, tetapi masyarakat banyak menjadi korban. Jadi pertimbangan kriminologis harus paralel dengan pertimbangan korban, viktimologis. Nah, perbandingan sekarang. Bukankah hukum Taurat ini sebetulnya lebih ramah ketimbang KUHP? Sebab kalau di dalam hukum Taurat, yang sengaja itu dihukum mati, tapi kalau yang tidak sengaja itu ada korban penebus salah, ada korban penebus dosa. Artinya bisa ada tebusan. Jadi tebusan itu bukan ritual haus darah, itu dari Yahudi, dari bahasa Ibraninya itu adalah kaparot, ya. Makanya ada Yom Kippur. Nah, justru orang yang melakukan dengan tidak sengaja itu masih ada pertimbangan, yaitu ditebus. Bahkan kalau sebaliknya, kalau itu dosa yang memang disengaja, karena dengan niatan jahat, sekarang bandingkan dengan misalnya tindak pidana dalam KUHP namanya murd atau murder. Itu pembunuhan berencana. Karena ada aspek yang membuat niat jahat yang terpelihara lama dengan rencana lebih dulu. Met voor bedacht ten rade dalam bahasa Belanda. Itu hukumannya mati. Jadi kenapa sekarang kita harus mempersoalkan katanya Tuhan itu adalah kejam karena menghukum mati? Karena konteksnya seperti ini. Jadi makanya membaca teologi itu tidak sekedar harus lepas daripada ilmu-ilmu yang lain. Kita kalau tidak memahami itu, maka kita akan mendapatkan sosok Tuhan yang haus darah, Tuhan yang seolah-olah tidak ada unsur pemaafnya, padahal tidak seperti itu. Makanya dalam konteks si pelanggar peraturan Sabat ini kita bisa melihat dari aspek baik itu kriminologis maupun aspek itu viktimologis dalam konteks hukum atau teori hukum modern. Jadi ini sebetulnya
menyandra lebih jelas apa mensandra itu, mencandra bukan menyandra. Bahasa saya karena campur dengan bahasa Jawa ya. Candra itu adalah menelisik, mengurai dengan dengan baik. Nah, kemudian dengan baik dan teliti. Kemudian bagaimana sekarang dengan beberapa tradisi dalam Yahudi yang baik itu terkait dengan tafsir maupun tulisan-tulisan para rabi. Kita akan bisa melihat banyak hal di sini yang menarik ya. Kalau Anda membaca Al-Quran itu sebagai satu contoh, dan Anda bisa membandingkan tulisan yang sangat baik, sekalipun tulisan lama. Ini karya dari seorang Yahudi bernama Abraham Katz. Judul bukunya adalah Judaism in Islam, Biblical and Talmudic Background of the Quran and its Commentaries. Jadi latar belakang Talmud dan Bible dari Quran dan komentar-komentarnya. Tidak usah kita harus mengatakan bahwa menilai Islam dari sudut pandang Kristen, tidak. Karena metode yang seperti ini juga saya lakukan untuk ketika kita membahas iman Kristen. Misalnya ketika saya membahas tentang doa Bapa kami yang sesungguhnya itu adalah berlatar belakang Yahudi, yaitu doa Kades. Jadi seperti itu. Jadi karena memang bagaimanapun juga cara pandang orang Kristen dan orang Yahudi tentang kitab suci itu memang agak berbeda dengan cara pandang tradisional Islam tentang kitab suci. Nah, yang menarik bahwa di dalam Al-Quran itu ada 2 ayat, kalau saya tidak salah menginformasikan, Anda bisa cek sendiri, yang membahas tentang kutukan terhadap orang-orang yang melanggar Sabat, melanggar hari Sabtu. Itu dihukum dengan diubah jadi kera. Nah, ini sebetulnya apa yang mau disampaikan pesan Qur'ani dari sudut pandang ini. Saya melihat ini dari sudut pandang dialog. Jadi dari sudut pandang bagaimana setiap agama itu jangan menajamkan perbedaan, tetapi justru yang kita lakukan itu adalah pesannya apa sebetulnya, sehingga kisah yang kalau dilihat pada konteks Musa itu hukumnya bukan dikutuk jadi kera, tetapi hukum mati. Jadi ketika bangsa Israel melakukan banyak rentetan kesalahan-kesalahan tadi, sebetulnya itu sudah cukup untuk menjadi alasan yang membuat komunitas yang sedang di dalam perjalanan Eksodus itu menjadi jera atas tindakan-tindakan yang sangat membahayakan keseluruhan bangsa itu. Tetapi kadang-kadang Musa itu kan ragu-ragu. Karena dia belum menemukan hukum apa yang cocok untuk orang yang melanggar Taurat, melanggar Sabat ini. Jadi Sabat itu termasuk hukum yang sifatnya memorial. Memorial artinya apa? Kamu ini diingatkan bagaimana perjalanan bangsa ini mulai dari bahkan sebelum munculnya bangsa Israel, pentingnya kita mendasarkan tindakan kita pada sejarah. Karena barang siapa belajar sejarah, dia tidak tergelincir di masa depan, kata orang bijak seperti itu. Kemudian apa yang diajarkan di sini sebetulnya itu adalah karena bangsa Israel itu mau dipersiapkan menjadi bangsa yang besar, masuk ke tanah perjanjian, maka sekecil apapun kesalahan itu harus benar-benar disikapi dengan wawasan yang benar-benar membangun bangsa itu. Jangan ada kesalahan sekecil apapun. Itu yang mau ditekankan di situ. Maka kemudian Musa menanyakan kepada Tuhan, orang itu sementara ditahan, orang yang melanggar Sabat itu, yang mengumpulkan kayu api itu, dan bukan sekedar kayu api itu, tetapi di situ pasti ada unsur kesengajaan jahat yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Maka kemudian ketika dia mendapatkan jawaban dari Tuhan, maka orang itu akhirnya harus dirajam sampai mati. Sebagaimana yang disampaikan Tuhan kepada Musa. Setelah itu disusul dengan aturan tentang jumbai peringatan. Jadi di situ ada tindakan yang membuat orang itu jera melakukan dosa yang
disengaja tadi. Kemudian ditutup dengan aturan apa? Dengan peringatan, akulah Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu, dan bagimu akulah Tuhan sembahanmu, Tuhan Elohim. Artinya apa? Peringatan bahwa semua itu dilakukan untuk kebaikan. Bukan sekedar orang per orang, tapi komunitas besar yang Tuhan berkati. Nah, saudara-saudara, ada apa itu? Sebentar. Itu tolong dibuka pintunya. Di depan. Apa itu? Ada tolong itu apa itu? Tolong. Sebentar ya, ada apa itu? Kayak Mbak Yuni. Iya, maaf, itu di tetangga saya ada ya, apa namanya? Ada orang yang sakit ya. Ya, maaf, ada orang yang sakit di tetangga dekat saya. Oke, saya lanjutkan karena sudah ada yang menangani. Ya, lalu bagaimana klasifikasi kesalahan, dosa seperti yang digambarkan di dalam tradisi para rabi? Saya bisa memberikan contoh ini sebagai pembanding ya. Saya mengutip dari Traktat Sanhedrin 109 tentang dosa yang menyebabkan diumpamakan dikutuk seperti kera. Misnah mengajarkan bahwa anggota dari generasi yang tidak memiliki bagian di dunia yang akan datang. Lalu Gemara bertanya, dosa apakah yang mereka lakukan? Dosa mereka itu tidak secara eksplisit digambarkan dalam Taurat, katanya. Sekolah Rabi Sela mengajarkan bahwa para pembangun menara Babel berkata, kami akan membangun sebuah menara dan naik ke surga, dan kami akan memukulnya dengan kapak sehingga air di langit akan mengalir. Mereka menertawakan penjelasan di barat ini, yaitu di Eretz Israel, dan bertanya, jika itu tujuan mereka, biarlah mereka membangun menara di atas gunung saja. Mengapa mereka harus membangunnya secara khusus di sebuah lembah? Dilanjutkan, Yeremia bin Eliezer berkata, mereka itu dibagi dalam 3 kelompok, maksudnya pembangun menara Babel tadi. Seorang yang berkata, marilah kita naik dan berdiam di sana. Dan yang kedua, marilah kita naik dan menyembah berhala. Dan yang ketiga, marilah kita naik dan melawan Tuhan. Kelompok yang mengusulkan marilah kita naik dan tinggal di sana, Tuhan mencerai-beraikan mereka. Kelompok yang mengatakan marilah kita naik dan melawan Tuhan berubah menjadi kera, roh-roh setan dan hantu-hantu malam. Jadi ini tentu semua tidak unsur historis ya. Tadi aspek-aspek yang harus dipertimbangkan tentang moralitas, tentang perumpamaan.
Sedangkan kelompok yang ketiga, marilah kita naik dan menyembah berhala, di sanalah Tuhan mengacaukan bahasa seluruh bumi. Nah, jadi kalau kita membaca ini perbandingan ya dalam tafsir Al-Qur'an, akhirnya orang yang melanggar Sabat tadi itu dikutuk menjadi kera. Ini disebutkan misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 66 dan surat Al-A'raf ayat 166. Di mana Tuhan sendiri dalam Quran digambarkan kulna lahum, dan kami katakan kepada mereka kunu, jadilah kirodatan kosian, jadilah kera yang hina. Jadi ini sebetulnya ada pelajaran bahwa ini adalah gambaran orang yang menentang Tuhan, yaitu orang yang naik ke Menara Babel untuk melawan Tuhan, sekalipun dalam bagian Talmud ini tidak mengaitkan langsung dengan kisah pelanggaran Sabat, tetapi ini adalah dosa pada umumnya. Nah, kemudian para ahli juga banyak melakukan kajian, khususnya dalam trialog antara Yahudi, Kristen, dan Islam. Kan ungkapan ini fakulna kunu kirodatan kosian ini dikaitkan dengan apa? Dengan orang-orang yang melanggar, orang-orang yang darimu melanggar tentang hari Sabat. Jadi konteksnya memang hari Sabat itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah 66. Jadi ini merupakan sebuah gambaran tentang moralitas dari hukuman Tuhan. Meskipun tentu saja kera di sini bukan benar-benar kera ya, tapi artinya seorang yang sudah tidak lagi memiliki nurani untuk mematuhi hukum Tuhan. Sekaligus harus saya katakan bahwa ini adalah ungkapan yang sifat perumpamaan. Lalu seperti saya tunjukkan dari buku yang saya sampaikan tadi, itu adalah hasil kajian yang cukup lama, itu menunjukkan bahwa kemungkinan ini adalah tafsiran orang-orang Yahudi Karaid. Siapakah Yahudi Karaid ini? Ini juga penting saya sampaikan ya. Orang-orang Yahudi Karaid itu adalah kelompok Yahudi yang muncul pada masa Yohanes Hyrcanus, itu pada masa Makabe juga. Dan mereka itu percaya bahwa hanya Taurat tertulis yang mereka akui dan tidak Taurat lisan. Makanya Abraham Geiger, seorang Yahudi, seorang rabi Yahudi yang pertama merintis tentang kajian-kajian Yahudi, Kristen, dan Islam, khususnya Islam Yahudi. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya kemungkinan ya ungkapan-ungkapan tentang Yahudi Karaid itu adalah terpengaruh atau bahkan merupakan pecahan dari kelompok Saduki. Karena orang Saduki sama-sama tidak percaya dengan tidak percaya dengan Torah lisan, penolakan terhadap Talmud, terhadap tradisi rabbinik. Itulah yang dilakukan oleh Yahudi Karaid. Dan meskipun ahli lain menyangkal bahwa Yahudi Karaid tidak seperti itu, tidak berasal dari kelompok Saduki, tapi jelas menurut saya masuk akal sekali karena memang sama-sama tidak mengakui Taurat lisan. Dan mereka sama-sama juga tidak percaya, sebagian dari orang Karaid tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Dan kita juga melihat bahwa sekalipun Yosefus hanya mencatat ada 3 kelompok Yahudi yang mereka kenal, yang dikenal pada zamannya Yosefus, atau sekurang-kurangnya menurut pengetahuan Yosefus, yaitu orang Yahudi, Eseni, dan Saduki. Tetapi Karaid itu katakanlah mungkin adalah sebuah cabang pemikiran dari Saduki, sedangkan kelompok rabbinik yang sekarang ini adalah cabang pemikiran dari Parisi atau pengembangan dari Parisi. Itu mungkin bisa dilakukan. Dan kata Karaid itu berasal dari sores atau dari akar kata membaca, kara. Makanya Karaid adalah kaum yang hanya membaca apa yang tertulis. Karena itu padanan dari kata untuk kitab suci Perjanjian Lama itu adalah hamikra. Mikra itu adalah bacaan suci. Ya, sebetulnya seakar dengan kata Quran yang ini juga bacaan mikra.
Artinya hanya yang tertulis, Taurat yang tertulis yang mereka akui. Nah, tafsir Baitawi adalah tafsiran yang muncul ya di kalangan Islam klasik, itu sangat terkenal selain Tobari, mengatakan bahwa kejadian tentang kutukan menjadi kera itu terjadi pada masa Raja Daud, di mana digambarkan di sana orang-orang Yahudi di wilayah Eilat. Eilat itu dekatnya Laut Merah, itu menurut tafsiran Tobari. Itu kemudian mengakali Tuhan dengan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa? Yaitu mereka memasang alat untuk menangkap ikan pada menjelang Sabat, yaitu pada hari Jumat sore sebelum jatuh matahari terbenam. Jadi artinya persiapan Sabat. Karena masih diperbolehkan untuk melakukan kegiatan, mereka memasang alat jerat untuk ikan. Selama Sabat dia tidak bekerja. Kemudian pada Yom Rishon atau kepada hari Ehad atau hari pertama, mereka mengambil ikan-ikan tadi. Jadi mereka mengakali Tuhan katanya, karena tidak boleh bekerja di hari Sabat, ya kami kan kerjanya Jumat. Terus kemudian kami kerja lagi itu hari Minggu, maka tidak melanggar Taurat. Tetapi sesungguhnya ini menjadi perdebatan juga. Apakah ini mewakili tradisi Yahudi atau tidak? Dalam perdebatan antara dua sekolah yang terkenal, yaitu yang disebut Rabbi Hillel melawan kelompok yang berbeda haluan dengan Hillel, yaitu Sama'i. Itu kalau menurut Rabbi Hillel diperbolehkan. Jadi melakukan pekerjaan sebelum Sabat itu boleh. Sekalipun itu mesinnya jalan sendiri pada hari Sabat, toh kita tidak bekerja. Dan ini diteruskan oleh pemerintah Israel sampai sekarang ketika ada lift Sabat. Jadi di hotel-hotel itu ada lift disetel pada hari Jumat sore sebelum jatuh hari Sabat, dan setiap lantai itu lift itu akan jalan sendiri dan tangan mereka tidak menggerakkan apapun. Itu boleh menurut Rabbi Hillel, tapi menurut Rabbi Sama'i tidak boleh. Nah, kalau kelompok Karaid ini tidak menolak sama sekali hukum lisan, tentu ini dia mengikuti tradisi Sama'i. Jadi ini masih debatable. Jadi yang jelas bahwa konteksnya tidak terjadi pada Raja Daud, itu adalah tradisi dari kaum Karaid. Sampai hari ini orang-orang Karaid itu masih ada di tanah Israel. Mereka banyak memiliki sinagoge itu khususnya di Silwan. Silwan itu di Yerusalem Timur, kota Daud. Dan kabarnya jumlah mereka lebih dari 10-12 ribu orang di Israel. Jadi kelompok ini juga nasibnya sama dengan kelompok Yahudi Mesianik ya. Mereka karena Yahudi yang berkuasa di Yerusalem itu Yahudi Rabbinik, maka sekalipun makanan orang-orang Karaid itu juga sebetulnya kosher, tapi mereka kadang-kadang sulit menerima sertifikat kosher itu kepada mereka. Nah, itu yang terjadi. Begitu juga Yahudi Mesianik, orang-orang Yahudi yang percaya dengan Kristus sebagai Mesias, itu juga mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam hak sipil mereka. Nah, tapi ini perkembangan semacam ini kita harus tahu ya. Tapi menariknya bahwa ada kelompok Mesianik yang di bawah Sri Paus di Roma. Jadi itu mereka melakukan dialog yang sangat baik dengan orang Yahudi. Sekalipun jumlah mereka kecil, mereka punya uskup sendiri. Jadi uskup untuk orang-orang Hebrew Katolik. Jadi kalangan Mesianik yang Protestan malah tidak mendapatkan mendapatkan sama-sama tidak mendapat pengakuan hukum yang sama, tetapi orang-orang Hebrew Katolik ini lebih mendapatkan mendapatkan kesempatan dari pemerintah Israel karena lobbying politik. Ya, yang seperti ini perlu kita tahu tentang bagaimana macam-macam komunitas Yahudi seperti yang sudah kita pelajari. Ada Yahudi lama itu kan ada yang namanya kelompok Samaritan, itu masih belum Yahudi, itu masih Israel ya, karena Yahudi itu di Yehuda kerajaan di selatan. Kemudian
Dari situ muncul kelompok Saduki, kerajaan selatan itu Parisi, kemudian Eseni. Nah, kemudian ketika institusi Bait Allah itu sudah tidak ada lagi, maka orang Saduki kemungkinan itu salah satunya cabangnya menjadi orang-orang Karaid yang ada sekarang ini, sekalipun hubungan langsung tidak seperti antara orang Parisi dengan Yahudi Rabbinik sekarang. Nah, menariknya bahwa kelompok Yahudi Karaid ini adalah kelompok yang di Timur Tengah itu selalu dianggap sesat oleh Saadia Gaon pada masa Geonim. Saadia Gaon itu menganggap bahwa kelompok ini kelompok Yahudi sesat, ya, seperti orang Yahudi Rabbinik juga menyesatkan kelompok Yahudi Mesianik. Nah, mereka pernah berkembang cukup banyak di Baghdad pada abad ke-8 Masehi, dan itu dipimpin oleh seorang bernama Anan ben David. Rupanya dia pernah dipenjara, satu penjara dengan salah seorang dari 4 imam mazhab dalam Islam, yaitu Abu Hanifah. Dan gara-gara Abu Hanifah itu, maka orang ini tidak jadi dihukum mati dan meneruskan kebijakan mereka, dan pemerintah Bani Abbasiyah malah memberikan tempat agar mereka membangun sinagoga mereka di Yerusalem. Ada banyak hal-hal yang bisa kita pelajari, sekalipun saya agak menyimpang sedikit karena apa? Ini urusannya dengan bagaimana kita bisa mengurai narasi-narasi yang berbeda antara Yahudi, Kristen, dan Islam. Kenapa selalu saya bandingkan? Karena ini yang terkait dengan Indonesia. Jadi kita perlu mendapatkan informasi tentang kelompok-kelompok Yahudi ini berkaitan dengan apa hubungannya dengan Islam dan Kristen. Lalu yang terakhir, jadi bilangan pasal 16 itu berbicara tentang apa? Kalau Tuhan memberikan hak kepada orang Lewi untuk mereka bisa menghadap Tuhan di kemah pertemuan, tentu orang Lewi juga mendapatkan hak dan kewajiban yang juga berat. Dan ini berimbang dalam konteks melaksanakan hukum tadi. Dan ini terkenal dengan peristiwa yang dikenal dengan peristiwa Korah, di mana Korah itu anaknya Yisar, anaknya Kehat, dan anaknya Lewi. Jadi ini kaum Lewi, dia sekongkol dengan Datan dan Abiram dan On, dan ini berasal dari suku Ruben. Yang intinya kira-kira mereka memberontak kepada Musa dan Harun, bahwa kenapa hanya dia yang mendapatkan hak menghadap Tuhan, kenapa bukan kita semua? Lalu kemudian sekali lagi sikap Musa. Musa selalu menyampaikan itu kepada Tuhan, dan Tuhan bertindak sesuai dengan hukumnya yang adil. Lalu mereka disuruh keluar semua, karena itu yang namanya Datan dan Abiram dipanggil Musa tidak mau, karena itu sudah penolakan terhadap otoritas Musa yang ditunjuk oleh Tuhan. Lalu mereka ketika pada saatnya dia keluar, kalau nanti kamu mati seperti orang lain mati, ya berarti kamu tidak bersalah. Tapi kalau kamu nanti mati lewat peristiwa ini, berarti kamu salah, dan Tuhan yang adil telah menunjuk siapa yang berhak dalam kemah pertemuan. Dan akhirnya mereka berkumpul, dan kemudian mereka diazab dengan Tuhan, yaitu ditelan bumi, dan jumlahnya berapa? 250 orang. Dan ketika menghadapi orang yang kelompoknya Korah dari Lewi dan Datan, Abiram, dan On dari suku Ruben ini, orang-orang Israel kebanyakan jumlahnya lebih banyak, protes kepada Musa. Kenapa harus setragis ini? Kamu telah membunuh umat Tuhan sendiri. Tapi luar biasanya, ini gambaran ini juga kalau tidak dipahami dengan baik, seolah-olah juga Tuhan itu kejam, padahal tidak seperti itu. Ini disiplin militer, karena situasinya memang situasi dalam peperangan, kan itu situasi dalam Eksodus. Lalu ada 14.700 orang dari umat Israel yang kemudian terkena terkena kutukan, terkena wabah, dan akhirnya keadilan Tuhan berlaku untuk menjaga rencananya agar umat yang kudus ini sampai ke tanah perjanjian. Pada sesi berikutnya kita akan berbicara tentang bagaimana kembali bicara tentang matinya Miriam. Bagaimana kita nanti akan mengulas balik
tentang bagaimana kehidupan Miriam ketika berada di Mesir. Nah, kemudian dia orang yang juga bersiasat untuk ketika Musa dilahirkan, sampai kemudian Miriam itu statusnya sebagai nabiah dalam konteks Yudaisme, dan kemudian kematiannya. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan dalam kajian ke-43 ini. Sekali lagi mohon maaf karena tadinya ada insiden di mana orang minta-minta tolong karena tetangga yang sakit. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum. Bisham Hamasya.